Polresta Sukabumi Cianjur berbuntut panjang. Pasca bentrok, masa Ormas Pemuda Pancasila. Bentrokan antara dua anggota kelompok kepemudaan pun tak terhindarkan. Untuk menyerang para togut kan seperti itu. Justru melakukan tindakan anarkis. Realisasi oleh puluhan anggota FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Hans Brian selaku pembicara pertama akan memaparkan latar belakang dari tema perdebatan kita pada hari ini. Bersama rekan saya Vincent Saputra selaku pembicara kedua yang akan memaparkan argumentasi dari sisi pro dan Nathan Telambanua yang akan memaparkan argumentasi dari sisi kontra selaku pembicara ketiga. Tema pada perdebatan kita hari ini adalah pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjaga keutuhan NKRI. Vox Populi, Vox Dei, yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya selaku pembicara pertama menyampaikan latar belakang dari tema perdebatan kita pada hari ini. Organisasi kemasyarakatan atau Ormas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut diterangkan bahwa Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas persamaan aspirasi, kehendak, kepentingan, dan kebutuhan, serta tujuan tertentu untuk tercapainya tujuan negara Republik Indonesia. Pada tahun 2022, Kemendagri mencatat Indonesia bahwa memiliki kurang lebih ada 431.465 ormas yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Beberapa contoh ormas yang ada di Indonesia, seperti pertama, Pemuda Pancasila yang berideologikan Pancasila, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berideologikan Islam, dan ada pula Gerakan Nasional Anti Narkotika atau disingkat Granat yang memiliki persamaan tujuan untuk pemberantasan narkoba. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sebagai negara berdemokrasi Pancasila itu mengakui kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia atau HAM yang harus dilindungi berdasarkan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan pada pasal 28C, Indonesia juga memperbolehkan rakyatnya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun bangsa dan negara. Maka dari itu, kehadiran Ormas menjadi bukti konkret dari implementasi Undang-Undang Dasar tersebut. Maka, karena Ormas adalah bentuk dari kebebasan bersikap, berkumpul, dan berpendapat bagi rakyat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Ormas juga memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan organisasinya. Hak Ormas, pertama, mengatur urusan rumah tangganya sendiri, memperjuangkan tujuan dari Ormas, melakukan kegiatan yang mencapai tujuan Ormas, dilindungi hukum terhadap eksistensi dan kegiatannya, bekerja sama dengan pihak lain untuk perkembangan dan keberlanjutan Ormas. Kemudian, selain itu, Ormas juga memiliki kewajiban untuk pertama, melakukan kegiatan sesuai dengan tujuannya, menjaga keutuhan NKRI, memelihara nilai dan norma yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, menjaga ketertiban umum yang menciptakan kedamaian dalam masyarakat, serta turut serta dalam upaya untuk menjaga tujuan negara Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sekian pemaparan latar belakang yang menjadi landasan atas perdebatan kita pada kali ini. Perdebatan akan dilanjutkan oleh kedua rekan saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Quiz Van de Wet. Apa kata undang-undang? Itulah hukumnya. Dewan Juri yang terhormat, kami setuju dengan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh kemasyarakatan secara sukarela berdasarkan aspirasi, keinginan, kebutuhan, kegiatan dan tujuan yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan demi tercapainya NKRI berdasarkan Pancasila. Namun, nyatanya Ormas masih belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan NKRI. Ormas yang ada saat ini cenderung tidak mengakar dan tidak representatif. Di samping itu pula bahwa dalam beberapa hal, Ormas lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Hal ini menyebutkan mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, sehingga Ormas masih menjadi tidak mengakar, tidak representatif, dan tidak dapat dipercaya. Dewan Juri yang terhormat, dapat kita lihat, sudah banyak sekali Ormas yang telah memberikan efek negatif bagi masyarakat. Contohnya, Front Pembela Islam
yang telah berhasil dibubarkan sesuai dengan hukum yang ada. Alasan pembubaran tercantum dalam bagian menimbang di keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT nomor 220/4780 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, KB-3/12/2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI. Pertama, keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas terkait untuk tujuan menjaga esensi ideologi dan konsensus bernegara Pancasila, Undang-Undang 1945, Keutuhan Negara dan Bhinneka Tunggal. Kedua, isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Ormas. Ketiga, FPI belum memperpanjang surat keterangan terdaftar FPI sebagai ormas yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 sesuai dengan keputusan Mendagri tanggal 20 Juni 2014. Keempat, kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan pasal 5, pasal 59 ayat 3, pasal 59 dan pasal 82 Undang-Undang Ormas. Kelima, ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang yang telah dipidana. Keenam, pengurus dan anggota FPI kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat. Padahal itu bukan aparat. Berdasarkan pertimbangan itulah pemerintah menetapkan keputusan bersama 3 kementerian dan 3 lembaga negara untuk melakukan pembubaran FPI. Sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat dan tidak hanya ormas FPI saja yang tidak sesuai dengan tujuan ormas. Tetapi masih banyak ormas yang tidak menjalankan tujuan ormas. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Ansarut Tauhid. Dewan Juri yang terhormat, banyaknya ormas yang ada di NKRI tidak hanya menimbulkan kegaduhan di masyarakat saja, tetapi dapat mengakibatkan konflik antar ormas tentunya yang membuat masyarakat NKRI sulit untuk bersatu. Sehingga pemerintah membuat suatu aturan tentang pedoman atas penyelenggaraan ormas. Pemerintah menyusun undang-undang yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebelum reformasi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Pasalnya Undang-Undang Ormas yang lama sudah tidak relevan lagi dengan dinamika masyarakat saat ini yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagai Undang-Undang Ormas yang baru. Namun, hal ini tidak dapat mengatasi secara maksimal karena pada dasarnya mereka mencari jati diri dan kurangnya kegiatan sosial di masyarakat membuat mereka ikut bergabung dalam ormas. Sehingga ormas harus dibubarkan agar masyarakat dapat mencapai kegiatan yang lebih positif ke depannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 selain memuat tentang ketentuan umum mengenai ormas juga memuat tentang larangan dan sanksi bagi ormas. Larangan terhadap ormas jatuh pada pasal 59 Undang-Undang Ormas menerangkan sebuah ormas dilarang untuk melakukan kegiatan pemusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan ormas harus dibubarkan karena dapat kita lihat bahwa ormas pada zaman ini telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Dewan Juri yang terhormat, sehingga menurut kami dari pemberian data dan banyaknya konflik yang ditimbulkan oleh ormas ini menimbulkan efek negatif lebih besar daripada efek positif. Tentunya hal ini harus dapat ditangani sehingga nantinya tidak memberikan dampak negatif ke depannya. Pemerintah juga harus tidak dapat perlu ragu-ragu lagi untuk membubarkan ormas agar tidak mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang kurang baik dan kesatuan NKRI. Salus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, saya tidak setuju dengan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena dengan kehadiran organisasi masyarakat tersebut, merupakan wujud dari ekspresi masyarakat untuk menampung aspirasi mereka. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28E ayat 3, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Organisasi masyarakat merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Ormas juga pada umumnya merupakan organisasi yang berhak dan bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ormas juga pada saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekang bagi seluruh pergerakan mereka. Namun sebaliknya, menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di dalam ormas. Pemerintah juga dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui ormas dengan mendukung kebijakan pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, di sisi lain terdapat banyak sekali organisasi masyarakat yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Sebagai dengan contoh adalah peran organisasi Dompet Duafa dalam peningkatan kesehatan masyarakat pada tahun 2001.
Dompet duafa mendirikan layanan kesehatan cuma-cuma atau LKC untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih layak dan optimal secara gratis bagi kaum duafa. Saat ini, telah lebih dari 500.000 kaum duafa yang telah terlayani dengan baik oleh LKC secara langsung maupun dengan program-program kesehatan yang telah diselenggarakan di luar gedung LKC. Selain dengan itu, juga Ormas Dompet Duafa juga melakukan peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu, untuk memenuhi amanat tersebut, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Program pengembangan anak usia dini juga dilakukan melalui Lembaga Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, misalnya dengan Taman Kanak-Kanak, Raudatul Atfal, Bustanul Atfal, TK Al-Quran, tempat penitipan anak, dan kelompok bermain. Keberhasilan dari program pendidikan secara umum juga dapat dievaluasi dari perkembangan jumlah murid di tingkat SD dan SMP. Selain dengan itu, juga Dompet Duafa bersama dengan Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh juga menggagas kerjasama dalam program Donasi Anak Indonesia, yang bertujuan untuk menggalang dana bagi anak-anak yang kurang mampu yang rawan putus sekolah di Indonesia. Contoh dari peran positif lainnya adalah kolaborasi antara Ormas Islam dan pemerintah. Kolaborasi Ormas Islam dengan pemerintah diupayakan dengan program moderasi beragama yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yaitu dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Moderasi beragama juga penting untuk menguatkan komitmen kebangsaan, toleransi aktif, serta mencegah paham keagamaan yang ekstremis. Pembangunan moderasi beragama di Indonesia juga menjadi upaya strategis bagi pemerintah dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Peran Ormas Islam pun tidak boleh dilupakan sebagai elemen sentral dalam mencapai dan menancapkan nilai-nilai kebangsaan. Hal itu juga dapat dilakukan melalui upaya, yang pertama, merangkul Ormas Islam untuk berpartisipasi melakukan revolusi karakter bangsa, seperti menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan kebinekaan. Kedua, mengajak Ormas Islam untuk menjadi penggerak dalam menyelesaikan permasalahan kebangsaan dan menguatkan komitmen dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pemberdayaan umat. Yang ketiga, mendorong Ormas Islam menjadi wadah aspirasi, saran, masukan dari masyarakat bagi pemerintah. Dan yang keempat adalah untuk mengajak Ormas Islam untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, mengawasi, dan mengevaluasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Contoh dari dampak positif lainnya adalah pada saat penanganan COVID-19. Peran dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti Muhammadiyah, menurut Menko PMK, juga sangat penting untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Command Center, atau disingkat dengan MCCC, merupakan tim khusus dari Muhammadiyah sebagai pusat koordinasi untuk melakukan program-program pencegahan dan penyembuhan dari virus corona. Bahkan sampai saat ini, telah lebih dari 67 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah yang ditunjuk untuk merawat pasien COVID-19. Tugas dari MCCC ini adalah untuk pencegahan, yaitu dengan berupa edukasi dan kesehatan, mitigasi, pengobatan, dan psikososial. Dewan Juri yang terhormat, di luar banyaknya ormas yang meresahkan masyarakat, namun juga banyak pula ormas yang masih berdampak positif bagi masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peran ormas juga dibutuhkan dalam membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum ekonomi yang lemah dan mandiri, serta berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Selain dengan itu juga mampu mempengaruhi proses pengembalian keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Baik itu ditinjau dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan pemukiman. Dewan Juri yang terhormat, kita telah mendengar seluruh rangkaian perdebatan pada kali ini dengan tema pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjaga keutuhan NKRI. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini, pembicara pertama, yaitu saya, Hans Brian, telah menjelaskan perihal landasan filosofis atau latar belakang dari tema perdebatan kali ini. Pembicara pertama telah menyampaikan definisi dari ormas, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ormas, contoh-contoh ormas yang ada di Indonesia, keselarasan ormas dengan peraturan undang-undangan tersebut, serta hak dan kewajiban ormas dalam menjalankan organisasinya. Kemudian pembicara kedua, yaitu Vincent Saputra, yang pro terhadap MOSI, telah memaparkan argumentasi dan menjelaskan secara jelas dan lugas perihal ketidaksesuaian ormas dengan peraturan perundang-undangan, contoh-contoh ormas yang melanggar tujuan
dan peraturan perundang-undangan yang ada, dan berbagai dampak negatif dari keberadaan ormas. Lalu pembicara ketiga, yaitu Nathan dalam Banua, yang kontra terhadap Mosi, telah menjelaskan secara jelas dan lugas bahwa ormas itu telah selaras dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh-contoh dari ormas yang berperan terhadap proses pembangunan bangsa dan negara, serta berbagai dampak positif dari keberadaan ormas. Terakhir, perdebatan kali ini juga telah disimpulkan dan akan ditutup oleh pembicara pertama, yaitu saya. Demikian perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, dengan mosi pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Saya, Hans Brian, mewakili kelompok Arar Kula, pamit undur diri, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.